بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Sebetulnya saya sudah jawab tentang jasa mereka itu sudah saya jawab satu persatu, tapi ditanyakan lagi. Yang pasti aku nggak mau jawab yang sudah ditanyakan dan sudah aku jawab sia-sia. Nanti kamu tanya lagi, ya. Yang ya, sebentar. Ya, Saya belum selesai. Yang kedua yang perlu saya jawab, Yesus waktu di kayu salib berkata, ampuni ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya mereka itu gagal paham tentang kematian Yesus. Dikira Yesus mati selesai. Mereka nggak paham bahwa Yesus bangkit itu justru mendatangkan keselamatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Yesus itu mati di salib itu ada ratusan nubuatan. Dan ratusan nubuatan. Contoh nubuatan yang perlu saya bacakan beberapa ayat saja. Nubuatan salib di Mazmur 22 ayat 16, 18 dan 18. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulang dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandang aku, mereka membabikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membawa undi atas jubahku. Ya, tangan dan kaki Yesus dipaku. Ini dikisahkan di kitab Mazmur. Mazmur tidak pernah, Mazmur Daud tidak pernah tangannya dipaku. Ya, pakaiannya tidak pernah diundi. Justru Yesus yang pakaiannya diundi. Ini sekarang penggenapannya. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikan menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membagikan menjadi berapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkan. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis di kitab suci. Dan sudah dinubuatkan kan? Mereka akhirnya membagi-bagikan pakaianku lewat undian, di antara mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit itu. Jadi itu sudah dinubuatkan dan sudah digenapi. Ya, jadi intinya mereka itu semua mereka-merekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahkan semuanya itu sudah di dalam rancangan Allah. Jadi mereka itu sudah terperangkap dengan rancangan Allah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Demikian Bang Suma jawaban saya. Baik. Jadi ketika Bapak kemudian membawa Mazmur 22 kitabnya orang Yahudi ya, untuk kemudian mendudukkan Yesus yang Tuhannya orang Kristen, saya rasa itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang susah, Pak. Tinggal dicocok-cocokkan aja, Pak. Ya. Nah, hanya sangat disayangkan kenapa nggak diambil juga Mazmur 91 yang menerangkan tentang Yesus yang tidak akan mungkin dibunuh, Pak. Kenapa nggak diambil Mazmur 91-nya? Karena di situ diterangkan tentang Yesus. Yesus adalah anak Allah. Dan di 91 itu, Mazmur 91 itu bercerita tentang anak Allah. Jangankan dibunuh, Pak. Untuk kemudian kakinya terantuk batu saja, Tuhan tidak mengizinkan terjadi terhadap anak Allah. Dan Yesus itu adalah anak Allah. Makanya iblis ketika mencoba Yesus, dia katakan, ada tertulis bahwa dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata Mazmur 91 itu jelas nubuatan untuk Yesus.
Yesus. Tapi kenapa nggak diterima itu, Pak? Justru yang Mazmur 22 itu yang diambil. Kalau kita mau jujur-jujuran, Mazmur 22 itu menerangkan tentang oknum yang teriak siang dan malam, Pak, di atas tiang salib. Yesus nggak teriak-teriak, Pak, di atas tiang salib. Jadi bukan untuk Yesus itu Mazmur 22, tapi ya itu adalah hak teman-teman Kristen untuk mengambil kitabnya orang lain untuk mencocokkan kemudian apa yang ada di dalam iman mereka. Kita tinggal itu, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak tadi mengatakan bahwa itu sudah dinubuatkan, berarti Tuhan sudah merencanakan adanya oknum-oknum yang akan terlibat di dalam pembunuhan terhadap Yesus. Nah, kalau misalnya orang ini diupah dengan neraka karena mereka masuk ke dalam rancangan Tuhan, berarti Tuhan merancang orang-orang ini masuk ke neraka. Berarti Tuhan yang memprakarsai orang-orang ini kemudian masuk ke dalam neraka. Ini berat, Pak, untuk diterima. Kenapa berat diterima? Lah kan Tuhan yang membuat orang-orang itu kemudian melangkahkan kaki untuk membunuh si Tuhan. Kenapa kemudian diupah dengan neraka? Harusnya mereka ini adalah orang-orang yang berjasa, yang menyebabkan miliaran orang Kristen terselamatkan. Enak di Kristen. Bagaimana kalau misalnya posisi ditukar? Orang Kristen yang dijadikan Tuhan sebagai alat untuk membunuh Yesus, dan pelaku daripada pembunuhan Yesus itu menerima kemudian upah dibebaskan dari kutukan Torah dan juga kutukan daripada dosa waris kalau dibalik. Nah, kalau misalnya mereka protes kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa kau jadikan aku sebagai tumbal? Kau selamatkan miliaran Kristen, sementara kamu masukkan aku ke dalam neraka. Padahal mereka itu menerima Yesus sebagai Tuhan akibat saya. Saya yang membunuh Yesus sampai mereka punya Tuhan. Saya yang membunuh Yesus sampai mereka punya dosa itu ditebus. Kok saya diupah dengan neraka? Padahal dalil-dalil dalam kitabmu mengatakan bahwa manusia diupah berdasarkan terhadap perbuatannya. Perbuatan saya mendatangkan kebaikan. Miliaran manusia terselamatkan karena saya membunuh Tuhannya di atas tiang salib. Itulah poin, Pak. Jadi Bapak jangan bosan ketika kemudian saya tanya dengan pertanyaan yang sama, karena tidak rasional, Pak. Misalnya gini, saya melakukan sesuatu yang dipandang oleh manusia itu adalah suatu keburukan. Tetapi dalil di dalam kitab Bapak mengatakan, ya, bahwa tidak dipandang baik oleh manusia. Apa yang dipandang baik oleh manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Apa yang dipandang buruk di mata manusia belum tentu buruk di mata Tuhan. Itu Alkitab, itu Bible Bapak yang mengatakan. Nah, sekarang menurut pandangan kita manusia, pengkhianatan terhadap Yesus itu adalah sebuah keburukan. Tapi ternyata itu adalah rencana Tuhan. Berarti keburukan menurut pandangan manusia adalah kebaikan menurut Tuhan. Kenapa? Karena miliaran manusia terselamatkan karena akibat pembunuhan Tuhan di atas tiang salib. Maka muncul pertanyaan, apa upah bagi mereka yang melakukan rencana Tuhan? Tuhan loh yang merencanakan. Menurut Bapak dinubuatkan, itu adalah sesuatu yang diskedariakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan sudah menunjuk pelaku-pelaku eksekutor terhadap pembunuhan Yesus sampai diperingati hari ini. Dikatakan Jumat Agung. Kenapa? Karena ada pelaku pembunuhan. Kalau tidak ada pelaku pembunuhan, tidak ada Jumat Agung, Pak. Tidak ada kematian Yesus Kristus, tidak ada Kristen, tidak ada kemudian pembebasan dari dosa waris. Jadi kita tidak boleh menyepelekan orang-orang yang berjasa. Mereka yang menyebabkan adanya keselamatan bagi orang Kristen. Mereka yang menyebabkan adanya Tuhan mati di atas tiang salib. Kalau mereka tidak melakukan eksekusi mati terhadap Yesus, Tuhan orang Kristen, lalu bagaimana ceritanya Yesus mau menebus dosa waris itu? Bagaimana kemudian ceritanya Yesus yang konon ceritanya sudah dinubuatkan untuk mati? Apakah Yesus dibolehkan bunuh diri? Atau harus ada yang mematikan dia? Kalau harus ada yang mematikan dia, maka apa upah daripada orang yang melakukan pembunuhan? Nah, kalau misalnya Yesus lagi bertanya, kata Bapak tadi di atas tiang, ya Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak perlu berdoa kayak begitu. Kenapa? Yesus Tuhan itu sendiri. Yesus yang merancang itu semua terjadi. Bahkan harusnya Yesus itu berdoa, ya Bapak, tolong persiapkan surga
nomor 19, Yeskel 7 nomor 27, Roma 2 nomor 6, Roma 1 nomor Roma 2 nomor 1, Kolose 1 8, Kolose 1 2, Kolose 1 10, Efesus 6 8, Efesus 6 1, Pengkhotbah 1 17, Wahyu 2 23 dan seterusnya. Manusia diupah atas perbuatan mereka masing-masing. Loh, Tuhan yang merencanakan manusia ini untuk melakukan pembunuhan, kok diupah dengan neraka? Sementara Tuhan sendiri yang merancang itu. Coba Pak, Bapak adalah senior, Bapak tentu tahu bagaimana mencari solusi yang terbaik yang masuk akal. Silakan. Ya. Sebaiknya jangan panjang lebar, membingungkan, memuakkan. Ya, pasti Bapak muak, pasti Bapak bingung karena ini tabrakan dengan iman Bapak dengan kenyataan. Silakan. Ya, karena apa yang sudah saya jawab mesti ditanyakan lagi. Harusnya yang lain gitulah ya. Enggak Pak, ini kita harus mencerahkan Pak, bukan mengaburkan. Kita harus mencerahkan. Jadi kalau Bapak minta sebagai narasumber, ya Bapak harus menjelaskan, jangan mengaburkan. Silakan. Oke, jangan dipotong ya. Oke, saya jawab ya. Anda selalu mengatakan itu upah. Sudah saya jawab, upah itu tidak ada. Mereka gagal paham. Tidak ada seorang pun yang waktu itu menyalahkan Yesus itu tujuannya supaya Yesus mati menebus dosa. Tidak ada. Jadi tidak ada upah. Mereka salah paham, gagal paham. Yesus itu bangkit. Itu yang mereka tak pernah tahu. Itu soal upah. Nah, terus sudah saya sebutkan, apakah mereka masuk neraka? Yang mengatakan masuk neraka ya siapa? Yesus sudah mengampuni dosa mereka bagi yang mau percaya. Ya nggak mau percaya nggak apa-apa. Ya tebus sendiri di neraka kan gitu aja kok gitu ya. Terus ini kan itu menurut semua ini itu ayatnya semua banyak apa isinya ya nggak tahu, pokok disebut supaya kelihatannya waduh hafal Alkitab. Ya, sekarang ini yang saya sebut ini semua kata Yesus, bukan kata Paulus yang kamu benci atau kata siapapun atau apa. Coba ya, saya baca Matius 16:21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga. Itu sudah dikatakan loh ini. Bahkan Petrus sendiri muridnya juga enggak paham. Dia mikir, waduh, gak mungkin utusan Allah itu sampai disalib, tidak mungkin. Yesus malah marah gitu ya. Terus kata Yesus yang kedua, Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi sebelum Yesus disalib, dia mengadakan perjamuan kudus, roti lambang tubuhnya, dan air anggur lambang darahnya yang tercurah. Itu kata Yesus juga. Kata Yesus di Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Jelas ya, Yesus disalib, tidak diganti yang menyerupai. Kedua, bedanya kalau yang lain itu dicabut nyawanya, kalau Yesus menyerahkan nyawa pada Allah Bapa dan hari ketiga bangkit. Itu bedanya ya. Kata Yesus lagi Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini semua kata Yesus. Jadi tidak ada itu diganti yang menyerupai. Ya, yang dikatakan yang menyerupai katanya Yudas itu di tempat yang berbeda. Dia bunuh diri, yang satunya disalib. Jadi semua ada bukti-bukti
fakta bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Ya, itu aja dulu. Terima kasih. Halo. Iya, makasih Pak, makasih atas paparannya. Ya, cuman lagi-lagi yang kita bahas ini adalah orang-orang yang menangis di atas tertawanya teman-teman Kristen. Orang-orang yang kemudian tidak diketahui rimbanya seperti apa kemudian nasibnya. Bahkan didoakan kemudian dikarenakan karena mereka tidak tahu apa-apa. Padahal yang terjadi adalah janji Tuhan di dalam kitabnya teman-teman Kristen terhadap orang-orang yang melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, itu upahnya akan diterima kelak. Jadi manusia diupah berdasarkan atas perbuatan mereka masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.